Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang masih memberikan kita nafas kehidupan, yang jika kita merenung kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan saya hidup padahal saya sebelumnya bermaksiat, padahal saya kemarin bermaksiat, namun kenapa Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan saya hidup? Jika kita merenung, maka bisa jadi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar diri kita yang hina ini, yang dina ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan bertaubat adalah kesempatan yang diinginkan oleh orang-orang yang sekarang menyesal, yang berada di alam kubur. Sebagaimana menyesalnya orang-orang munafik, sebagaimana menyesalnya orang-orang musyrik, sebagaimana menyesalnya orang-orang kafir. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan hidup. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mereka mengatakan agar aku beramal saleh dari apa yang telah kutinggalkan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang banyak ini, dengan kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya, sesabar mungkin menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menegakkan, mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam lisan nabinya. Kemudian kita setegas mungkin, sejujur mungkin menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah seorang dikatakan bersyukur ketika dia beramal saleh, meninggalkan larangan Allah, dan cukuplah seorang dikatakan kufur terhadap nikmat Allah, ya, ketika dia bermaksiat kepada Allah sedang dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Waliyadzubillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang baik, ya. Sebagaimana kita sebagai orang tua misalkan menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, atau kita menginginkan teman kita adalah teman baik, ya, teman yang baik. Maka keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita agar menjadi umat yang baik adalah umat yang belajar. Ya, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari Al-Quran ataupun hadis, itu gunanya agar kita mempelajarinya terlebih dahulu. Sebelum kita mengamalkannya, kita mempelajarinya. Kita berilmu sebelum kita beramal, kita berilmu sebelum kita berkata. Maka umat yang baik adalah umat yang belajar. Ya, dikarenakan belajar tidak mengenal usia, dikarenakan belajar tidak mengenal zaman. Dan belajar yang dimaksudkan adalah belajar Islam, ya. Karena dengan belajar Islamlah Allah Subhanahu wa taala dengannya, ya, Allah tingkatkan iman kita, ya. Dengan belajar Islam juga, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan derajat kita, ya, lebih tinggi dari orang-orang beriman lainnya.
Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini sebagaimana tema yang sudah di-share ya adalah terkait sirah nabawiyah ya. Namun yang menjadi pembahasannya adalah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas Abdullah bin Ubay bin Salul secara khusus ya, Anda sampaikan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum terlihat secara zahir atau secara batin di dalam dirinya kemunafikan, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam menetapkan dia sebagai seorang yang munafik. Ketika dia ditetapkan sebagai seorang munafik, maka jelas dia bukan lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang dikatakan sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida, kemudian dia bersaksi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun zahirun wa batinun, iman secara zahir dan iman secara batin. Adapun iman secara zahir namun kufur secara batin, maka ini tidak diterima Islamnya. Islamnya seseorang secara zahir tapi ternyata di dalam dirinya kekufuran, maka ini tidak diterima dia sebagai seorang muslim. Itulah yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka jelas dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kita membahas Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan dia, yaitu yang berkaitan dengan kemunafikan, ya, berkaitan dengan hasad, ya para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berkaitan dengan macam-macam manusia yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan nifaq atau kemunafikan? Nifaq atau kemunafikan itu adalah izhar al-Islam wal khair. Ya, izhar al-Islam wal khair. Menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, menampakkan kebaikan. Tetapi dia ibtan al-kufur wasyarr. Akan tetapi dia menyembunyikan, menyimpan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya kekufuran dan keburukan. Inilah kemunafikan. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan hasad, Ustaz? Hasad itu seperti itu. Ya. Hasad kalau secara bahasa dalam syariat kita adalah karahiyatun ni'mah an'ama Allahu ala akhihi wa tamanna zawal ala akhihi. Apa yang dimaksudkan dengan al-hasad? Hasad itu adalah kebencian seseorang terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya, dan dia berharap agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Nifaq dan hasad sangat dekat sekali dalam hal ini. Karena orang munafik itu menginginkan apa? Menginginkan kehancuran. Ya, menginginkan kehancuran atas umat Islam. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik ini, ya, orang-orang munafik ini dia merasa menyesal, merasa sedih ketika apa? Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Begitu juga dengan orang hasad, ya, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri hati, dia akan merasa kesel, ya, merasa tidak terima. Harusnya saya tuh yang dapat itu. Nah, jadi mirip sekali dengan nifaq. Ya. Kemudian para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus, ya, nifaq itu kebencian, ya, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, kan begitu ya. Sedangkan hasad itu kebencian, al-bughdun ni'mah, kebencian nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya. Nah, begitu juga terhadap orang-orang yang munafik, dia benci
terhadap apa saja kebaikan yang datang kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Nabi dan para sahabat. Hasad itu para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahayanya adalah dia akan berada di dalam hatinya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya akan tercatat seakan dia menolak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada saudaranya. Maka orang munafik pun demikian, ya. Mereka tidak terima, mereka mendustakan, ya, apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasad dan nifak ini sangat terkait, ya. Di dalam hasad, ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala belum tentu ada nifak di dalam hasad. Tetapi di dalam kemunafikan itu pasti ada hasad. Ya, seorang yang hasad enggak mesti munafik. Tetapi seorang yang munafik pasti hasad dia. Nah, maka insyaallah pada, ya, kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan terasa sekali, ya, dua penyakit ini para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nifak dan hasad ini penyakit yang paling berbahaya sebenarnya hasad. Ya, karena hasad ini adalah penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit dan di bumi. Ya. Penyakit hati yang dengannya Allah dimaksiati di langit dan di bumi itu hasad. Yaitu hasadnya siapa? Iblis laknatullah alaih. Kepada siapa? Kepada Adam alaihi salam. Di sini kondisinya, ya para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak munafik, enggak. Tapi kafir. Ya. Maka di antara bahayanya hasad itu dapat menyebabkan seorang itu kufur. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ya. Itu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Hati-hati, jauhi perkara hasad, dengki dan iri hati. Karena dia akan, ya, memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan sebagaimana apa? Sebagaimana api menghabiskan kayu. Ya, hasad itu menyambar-nyambar dalam hati seseorang, membakar hati seseorang. Nah, hasadnya iblis laknatullah alaihi tidak menjadikan dia munafik, tapi langsung menjadikan dia kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu perintah yang kita enggan untuk melakukannya itu cukup menjadikan kita kafir. Satu perintah yang untuk kita enggan melakukannya cukup menjadikan kita kafir. Karena Islam itu menuntut umatnya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi kita enggak boleh nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Enggak boleh kita mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, enggak boleh. Maka jika kita, ya para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapati syariat yang kita sulit untuk melakukannya, maka bilang saja enggak sanggup, jangan enggan. Jangan enggak mau, bilang aja belum sanggup. Jangan bilang belum mau, jangan. Belum mau ini maknanya sama-sama enggan, dia menolak. Tapi kalau kita belum sanggup, beda cerita. Ya. Malas ini beda. Hukum seorang meninggalkan salat karena malas, enggak mau, enggan, ini beda hukumnya. Vonisnya berbeda. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait nifak dan hasad. Nah, kemudian terkait nifak juga para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nifak itu terbagi dua. Itu mengapa Abdullah bin Ubay bin Salul disebut sebagai orang yang sudah keluar dari Islam. Karena nifak dia adalah nifakul i'tiqadi. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nifak itu ada dua. Ya, nifakul i'tiqadi dan nifakul amali. Nifakul i'tiqadi inilah nifak al-akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Sedangkan nifakul amali ini nifakul asghar, nifak yang kecil yang tidak menjadikan seorang keluar dari Islam. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana."
Ya, ini nifak yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada pada orang munafik, ya, munafik akbar, munafik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, ada. Cuma ya perbedaannya adalah nifak al-akbar atau nifakul i'tiqadi yasduru ya min ghairi mu'minin. Nifak akbar atau nifak besar atau nifak secara keyakinan itu tidak keluar melainkan dari orang yang bukan beriman. Artinya nifak i'tiqadi, ya, nifak yang besar itu keluar dari orang yang bukan mukmin, bukan mukmin. Sedangkan nifak al-asghar atau nifak al-amali, nifak perbuatan atau nifak kecil, ini yasduru min mu'min, qad yasduru min mu'min. Terkadang keluar dari hatinya orang yang beriman. Contohnya hadis Nabi yang 3 itu, idza haddatsa kadzaba, jika berkata dusta. Nah, berbohong dia. Ini nifak amali, enggak mengeluarkan dia dari Islam. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Nah, ini amali, tidak mengeluarkan dia dari Islam, berbeda, vonisnya berbeda. Nah, kemudian wa idza tumina khana, jika dia diamanahkan dia berkhianat. Ini nifak asghar, nifak amali. Nah, yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia disebut sebagai kafir, ya, adalah nifaknya adalah nifak i'tiqadi, bukan lagi nifak amali, walaupun tercampur di dalamnya. Tapi yang paling besar yang ada di dalam diri Abdullah bin Ubay bin Salul adalah nifak al-akbar, kemunafikan yang besar, sehingga dia divonis sebagai seorang yang keluar dari Islam, tidak lagi seorang muslim atau mukmin. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tentang nifak dan hasad, ya, berkaitan erat. Ini susah sekali dipisahkan antara nifak dan hasad. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi beberapa golongan, ya, di dalam dakwahnya, ya, dalam sirah nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi beberapa golongan. Menghadapi beberapa golongan ini beda-beda cara bersikapnya, ya. Maka kalau dikatakan siapa manusia yang paling sibuk, siapa yang manusia paling susah, siapa yang manusia paling berat ujiannya, ya, kemudian kita merasa kayaknya saya, ya, gitu, yang paling diuji di dunia ini, gitu. Padahal kalau seandainya dia membaca sirah nabawiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berat kehidupannya di dunia, paling sibuk, paling banyak tantangan dunianya. Di satu sisi dia berbeda dengan dengan kita, ya, terhadap syariat, kan begitu, ya. Ya, di kita sunnah, di Nabi wajib. Seperti salat apa? Salat tahajud. Seperti salat tahajud bagi Nabi SAW itu wajib. Bagi kita sunnah. Kemudian puasa wisal, ya, puasa wisal. Ya, puasa yang terus menerus. Bagi Nabi SAW sunnah. Nabi SAW dianjurkan untuk puasa wisal. Sedangkan kita tidak dibolehkan. Ringan sekali kita menjalani syariat ini. Kemudian kita merasa kita lah yang paling susah menjalani syariat, menjalani kehidupan ini, ya. Nah, para kita Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 3 golongan yang Nabi SAW menghadapi ini secara bersamaan dalam dakwahnya, ya. Urutannya adalah ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surah Al-Baqarah 20 ayat pertama, dalam surah Al-Baqarah 20 ayat pertama, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan 3 golongan. Ya, ana ringkas saja, ya. Golongan yang pertama adalah orang-orang beriman. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, ya. Golongan ketiga adalah orang-orang munafik, ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan ini beda-beda Allah Subhanahu wa taala cara menyikapinya, ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan sosok orang munafik, ya. Sosok orang munafik. Ya, jadi yang kita bahas adalah tentang kemunafikan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya, dalam sebuah kitab bahwa dari 30 ayat madani, dari 30 surat madani. Jadi ada 30 surat madani, kan surat dalam Al-Qur'an ada sekitar 114 surat, kan begitu. Di antaranya 30 surat madani. Madani itu bukan yang hanya turun di Madinah artinya. Maknanya ada 2.
ayat atau surat yang turun di Madinah, ya. Kemudian ayat atau surat yang turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna madani sama makki itu ada dua. Bisa ada dua apa namanya? Ada dua istilah, ada dua makna. Yang turun sebelum hijrah, yang turun setelah hijrah, atau yang turun di kota Madinah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari 30 surat madani, 17 surat menceritakan tentang orang munafik. 17 surat, bayangkan. Ya. Totalnya ada sekitar 315, Allah alam mana lupa, atau 314 ayat yang menceritakan tentang orang munafik. Bahkan ada satu ayat, bahkan ada satu surat yang langsung ditulis yang dinamai dengan surat Al-Munafikun. Ya, surat Al-Munafikun. Ya. Artinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, agar kita mewaspadai perkara munafik ini di dalam kemunafikan ini di dalam Islam atau di antara kaum muslimin, karena kemunafikan ini bahaya sekali. Ya, bisa dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini lebih berbahaya daripada Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Kenal di mana tuh? Abu Jahal ini kenapa Ustaz antum bilang lebih berbahaya Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul itu berada di dalam badannya kaum muslimin. Kan nggak terasa kayak kita ini. Antum sadar nggak di dalam diri kita ini ada yang sakit? Kalau seandainya dicek misalkan, kalau nggak dicek kan kita nggak tahu. Mungkin kita tahunya setelah dicek, rupanya ada pembengkakan, naudzubillah, ada apa. Nah, luka bisul ibaratnya. Ya, Abu Jahal itu luka bisulnya lah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang ada di dalam diri kita ini. Ini kan yang lebih berbahaya, nggak nampak dia. Kayak mana cara taunya? Kemudian memperbaikinya pun lebih susah dibandingkan kudisan segala macam. Ya. Kenapa? Karena nampaknya kerusakan dari Abu Jahal, nampaknya kerusakan dari Abu Lahab, dan tidak nampaknya kerusakan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka kemunafikan ini luar biasa berbahayanya, yang dia tidak hanya menghancurkan individu seseorang, tapi bisa menghancurkan masyarakat, khususnya masyarakat Madinah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana pengaruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul ini disebut sebagai pimpinan, ya, dari Bani Khazraj. Jadi dari sejarahnya disebutkan bahwa ada banyak sekali kabilah, ya, di Yathrib yang sekarang namanya kota Madinah, ya. Nah, kabilah, ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kabilah yang mereka mendukung Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah itu ada dua kabilah, Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini sebenarnya saudara dulu-dulunya. Sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ada, ya, Khazraj bin Harishah, Aus bin Harishah. Jadi sebenarnya mereka saudara kandung, ya. Namun mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia yang melihat dunia, ya, pasti karena dunia mereka berperang. Jadi Khazraj dan Aus ini adalah dua kabilah yang suka berperang, padahal mereka saudara itu, sejatinya saudara. Ya, orang asal usulnya ibaratnya satu nenek gitu, ya, kita katakan, atau abang adik. Dulu bapak kita abang adik, kira-kira gitu. Tapi kenapa kita sekarang berperang? Nah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai, ya, ke Madinah, maka Bani Khazraj, ya, dan Bani Aus berembuk, bermusyawarah. Udahlah, gak usah lagi kita berperang. Ya, kita pilihlah satu pemimpin yang menjadi hakim di antara kita. Siapalah orangnya? Akhirnya terpilihlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya jelas,
para hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang buruk akhlaknya ini bukan orang bodoh. Enggak mesti orang bodoh, enggak mesti. Orang yang buruk akhlaknya itu enggak mesti orang bodoh. Ya, kadang orang gila itu baik akhlaknya itu, maksudnya diem aja dia kan gitu kan. Pendiam, dia diem aja, duduk aja dia kan gitu. Ya, kadang ngerasa gerusuk dia kan begitu. Ya. Artinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi keburukan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia seorang yang hakim, bijak ketika memutuskan suatu perkara, sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal ya kunyah aslinya itu siapa? Abul Hakam, bapak yang penuh hikmah. Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal? Yang menamakan Abu Jahal adalah Islam, Nabi SAW. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena dengan kecerdasannya, dengan kebijakannya, kok dia nggak mau menerima Islam gitu. Ini gimana gitu konsep akalnya? Dia bijak, cuma pas Islam datang, kenapa? Akalnya tidak main gitu. Nah akhirnya dikarenakan itu disebutlah dia ya kunyahnya sebagai Abu Jahal. Nah Abdullah bin Ubay bin Salul ini terpilih jelas pada ikhwan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kebijaksanaannya, dikarenakan kepandaiannya, dikarenakan kepemimpinannya. Terpilihlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka sepakatlah mereka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi raja bagi mereka. Kira-kira begitu. Menjadi pemimpin. Kemudian dibuatlah ya penanda mahkota untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ya sebagai pemimpin mereka. Ya, mahkota begitu dibuat ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi ya, mahkota itu sudah jadi sebelum pembaiatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya sebelum peresmian dia sebagai seorang pemimpin sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka fokus ya kaum Khazraj ya dan kaum Aus itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Islamnya penduduk Madinah, Islamnya kaum Ansar itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Islamnya penduduk Madinah ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, sebelum Nabi dan Abu Bakar sampai ke Madinah. Jadi terfokuslah ya semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada kepemimpinan. Maka secara otomatis pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lah yang menjadi pemimpin ya, baik kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, bahkan ya orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah ya, seperti Bani Quraiqah ya dan bani-bani lainnya. Nah, akhirnya yang memimpin kota Madinah dan yang merubah nama Yathrib jadi kota Madinah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memimpin kota Madinah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Bagaimana? Ya. Kaum atau bani dari Khazraj dan Aus tidak lagi memperdulikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatian mereka langsung semuanya otomatis tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengacukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu mahkota itu ya udah gitu. Kenapa? Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingin mengingatkan kepada kaum muslimin saat itu bahwa ada perbedaan kepemimpinan ya yang menginginkan dunia dengan kepemimpinan yang menginginkan akhirat. Artinya tentu Abdullah bin Ubay bin Salul ya menginginkan apa? Kepemimpinan secara duniawi. Ya, dia menginginkan dunia dari kepemimpinan itu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dunia. Bahkan pernah selama 1 bulan ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala tidak ada asap yang keluar dari rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan puasa wisol. Ya, kalau antum pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kata istrinya tidak ada. Idan fa ana shaim.
Ya sudah kalau begitu saya puasa sunnah. Ini kalau begitu ke rumah istrinya lagi nggak ada makan, ya udah terus bersambung puasa Nabi SAW. Dan itu hanya boleh kepada Nabi SAW. Jadi tentunya kepemimpinan Nabi SAW itu tidak menginginkan dunia, menginginkan kebaikan akhirat bagi apa? Bagi masyarakat Muslim saat itu, yaitu bagi kaum Muhajirin dan Ansar. Dari situlah kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari situlah mulai kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dari situ merembet sampai apa? Ya sampai dia lebih dahulu mati. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan lebih dahulu wafat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini Abdullah bin Ubay bin Salul ya berusaha mencari-cari kesempatan untuk merusak barisan kaum muslimin. Ya, berusaha mencari apa? Mencari-cari ya, memperhatikan, melihat adakah celah untuk merusak kaum muslimin. Maka banyak sekali celah yang dia lakukan. Di antaranya adalah para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika perang Uhud, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud. Perang Uhud terjadi setelah perang Badar ya. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Setelahnya perang Uhud. Nah, perang Uhud ini disebut sebagai perang pembalasan, ya, pembalasan dari orang-orang musyrikin ya. Ya, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin jahiliyah kafir Quraisy yang mati di perang Badar. Maka di tahun berikutnya, termasuk di dalamnya adalah Hindun ya. Mengirim budaknya ya, budak Wahsy ya, untuk apa? Membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di perang Uhud ya, di perang Uhud ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan sebanyak 1000 sahabat berhadapan dengan jumlah kaum musyrikin berapa? 3000 pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh siapa? Suaminya Hindun saat itu, Abu Sufyan, yang saat itu belum Islam. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan menuju Uhud ya, di perjalanan menuju Uhud, sebelum itu ketika kumpul militer ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabatnya bermusyawarah. Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan saran ya, agar apa? Agar kita nggak usah pergi ke Uhud. Sudah kita di Madinah aja siap-siap. Nggak usah kita keluar menuju Uhud. Baik, Madinah mana yang dimaksud Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Ana pernah mendengar itu dari seorang syekh ya, ketika kita belajar tarikh. Madinah saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madinah saat itu ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi yang pagarnya yang luas itu, itulah kota Madinah dulu saat itu. Makanya Masjid Kuba itu belum kota Madinah, Masjid Kuba. Padahal kan kalau dari Nabawi ke Masjid Kuba itu ya dekat kan begitu. Uhud itu belum Madinah. Jangankan Uhud, yang dekatnya aja, yang lebih dekatnya yaitu Masjid Qiblatain itu aja belum kota Madinah dulu. Ya. Apalagi miqat Ahlul Madinah, Dzulhulaifah itu belum kota Madinah dulu. Sekarang sudah menjadi kota Madinah. Nah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, udah kita nunggu di sini aja. Artinya berbaris di sini gitu, nggak usah ke Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengindahkan saran Abdullah bin Ubay bin Salul. Antum tahulah perasaannya bagaimana kan, dulu harusnya kan saya memimpin begitu loh. Paham tuh ya? Sama seperti iblis laknatullah alaihi. Iblis disebutkan para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis ada yang mengatakan, termasuk tafsir Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan sebenarnya iblis itu adalah bangsa malaikat. Kenapa dia disebut jin? Kan ada yang mengatakan bahwasannya iblis itu jin. Kenapa dia dikatakan jin? Li'annahu min khazan al-jannah. Karena dia salah satu malaikat penjaga pintu surga. Al-jannah al-jin. Al-jin yang menjaga pintu surga. Nah, ada ulama yang menafsirkan demikian. Nah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain itu satu-satunya malaikat yang memiliki keilmuan di atas rata-rata malaikat lainnya adalah iblis. Ya kan? Kemudian diciptakan dari api. Dia lebih dahulu tinggal di
di mana di surga. Kemudian tiba-tiba terciptalah siapa? Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat iblis dengan segitu banyaknya keutamaannya, kira-kira begitu menurut dia, disuruh sujud kepada manusia yang baru lahir. Ini kan perasaannya gimana kira-kira secara syahwatnya kan gitu. Nah, begitulah yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikasih saran gak diterima. Udah gagal jadi pemimpin, saran pun tidak diterima. Waduh, gerem kali dia. Ini gerem ya. Tapi jelas ya. Seandainya para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan banyak sekali kisah-kisah dia yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kisah buruknya. Seandainya dia baik. Ini bukan berandai yang buruk ya. Ya, bukan andai penyesalan. Ya, andai penyesalan ini yang enggak boleh. Seandainya dia orang baik di kalangan sahabat, berarti begitu banyak kisah kebaikan dia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita butuh sabar ya ketika berhadapan dengan masalah. Karena dengan sabar inilah yang menjadikan kita baik selanjutnya. Itu mengapa kata para ulama, ya, ra'sul khuluqis sabr. Ya, pemimpin akhlak itu adalah kesabaran. Ya. Jika ada sabar di setiap keadaan, baiklah seluruhnya. Maka iblis enggak sabar. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul pun enggak sabar ketika Ketika banyak sekali sarannya tidak diterima. Baik. Sudah. Kemudian menujulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Uhud. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul berada di tengah-tengah rombongan, bukan berada di depan. Akhirnya dia mengatakan banyak sekali syubhat. Harusnya kita tinggal saja, ya, di sana, di Madinah. Ngapain kita ke Uhud? Ini kalau misalkan tiba-tiba ada musuh yang mendatangi anak istri kita, ya. Kemudian seandainya kita mati di medan perang ini, menjadi jandalah istri kita, menjadi yatimlah anak kita. Itu diprovokasinya kaum muslimin. Akhirnya 300 orang mundur pulang ke Madinah. 300 itu jumlah yang banyak, ikhwah. Jadi yang berperang ada sekitar 700 sahabat melawan 3.000 sahabat. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka mundur sebelum terjadinya bentrokan dua pasukan. Berbeda seandainya terjadi dua bentrokan, mereka yatadabar artinya berpaling mundur, gitu, tanpa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mereka disuruh mundur, ini boleh. Tapi kalau dia mundur padahal sudah berbenturan dua pasukan, ini akan dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabat lainnya yang terprovokasi, ya, yang balik ke Madinah yang tidak dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya di kesempatan lainnya ya, di mana memang sudah menjadi kebiasaan Abdullah bin Ubay bin Salul mencari-cari kesempatan agar pecahnya kaum muslimin atau agar buruknya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan Islam. Ya. Lain halnya adalah ketika Ketika Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha yang ketinggalan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ontanya Aisyah dibawa, ya, ontanya Aisyah dibawa, ya, tapi ternyata Aisyah sedang mencari perhiasannya, ya, yang dia buang air, kemudian dia kembali ke ke ontanya, dia temukan tidak ada perhiasannya, kemudian dia balik lagi ke tempat dia buang hajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memperhatikan begitu. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun ontanya Aisyah merasa Aisyah ada di dalam kan gitu. Karena memang Aisyah itu dalam riwayat disebutkan ringan, jadi tidak terasa Aisyah itu tidak ada gitu. Nah, akhirnya ontanya Aisyah itu dibawa sampai ke Madinah. Nah, sedangkan Aisyah masih sibuk mencari perhiasannya.
ketika keluar dari tempat dia buang hajatnya, dia tidak menemukan rombongan ada di situ. Artinya Nabi SAW dan para sahabatnya sudah bertolak ke Madinah. Lewatlah seorang sahabat bernama Sofwan. Ya, kemudian dia mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Aisyah di situ. Ya. Artinya memang sahabat ini sudah khawatir nih, gawat ini. Ya. Akhirnya disebutkan bahwasanya Sofwan ini suka mengantuk dan Nabi SAW mengizinkan dia untuk terlambat dari rombongan karena dia suka ngantuk. Gitu. Bahaya memang kita sambil mengendara ngantuk itu bahaya. Naudzubillah. Berapa banyak kecelakaan itu karena ngantuk. Akhirnya dia tidur, sadar, udah mantap, ya, udah melek, ya kan. Kemudian dia berjalan lagi, ya. Ya dia tidur di mana pas dia ngantuk gitu. Ya kalau sekarang kan alhamdulillah ada rest area kan, enak kan gitu kan, ngopi segala macam. Nah akhirnya dibawahlah Aisyah naik ke tunggangan, sedangkan Sofwan menuntun siapa? Menuntun ontanya. Ketika masuk ke area Madinah dan Abdullah bin Ubay bin Salul melihat itu, disitulah kesempatan dia. Akhirnya dia sebarkan bahwasanya Aisyah telah berzina sama laki-laki itu. Jadi yang mengeluarkan ucapan itu pertama kali adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat bahwa ujian yang paling besar yang dirasakan Nabi SAW adalah pada saat itu, daripada Amul Huzn, daripada tahun kesedihan di mana wafatnya Khadijah dan wafatnya pamannya, ya, Abu Thalib. Kenapa para hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Aisyah dituduh berzina, kemudian tersebarlah itu seantero Madinah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu selama 1 bulan menjelaskan tentang Aisyah ini bagaimana. Maka ketika Aisyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk agar dibela oleh Nabi diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Sampai-sampai Aisyah menangis, ya. Dan tidak ada air mata yang keluar dari matanya, saking keringnya sudah. Menangis selama sebulan. Suaminya sendiri tidak percaya, bahkan Abu Bakar ayahnya, ya, itu pun tidak percaya. Artinya diam, ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, selama sebulan Abdullah bin Ubay bin Salul ini bergembira, riang bergembira menyebarkan fitnah ini, ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya, da'ni wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku, biarkan Tuhanku yang mensucikanku. Maka turunlah satu ayat di dalam surat An-Nur yang menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Ya sudah runtuh, ya, gagallah rencana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, merusak wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak barisan kaum muslimin. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal lainnya adalah ketika kaum Ansar, salah seorang dari kaum Ansar, salah seorang dari kaum Muhajirin salah paham, bertengkar. Sehingga orang Muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, bantu aku, ya, untuk ngapain dia, begitu kira-kira, serang dia. Orang-orang Ansar pun demikian, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, ayo bantu aku. Nah, terdengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, ya, andai saja kita tidak memberikan kesempatan dan tempat kepada mereka, ya, maka tentu mereka tidak berani mengatakan demikian, ya. Seandainya mereka terus berada di sini, mereka berdagang di pasar kita, mereka makan dari makanan yang tumbuh dari tanah kita, maka tentunya mereka lah yang akan menguasai kita. Pokoknya dia provokasi orang-orang Ansar, ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mendengar ini,
mendengar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa buruknya panggilan-panggilan seperti ini, ya, panggilan-panggilan kesukuan, panggilan kekelompokan, golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah perkara jahiliyah, ya. Artinya mengkelompok-kelompokkan, menggolong-golongkan, ya, suatu kaum dari kaum muslimin, ini merupakan, ya, salah satu ciri-ciri orang-orang jahiliyah dahulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati, ya, orang muhajirin, menasehati orang ansor, bahwa tidak layak, ya, kita, ya, membedakan orang muhajirin dan orang ansor, ya, di badan kaum muslimin. Para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka gagal lagi kesempatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian hal lainnya adalah ketika orang-orang musyrikin mengirim surat, ya, mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, di mana isinya adalah ancaman kepada orang-orang Ansar. Jika kalian tidak mengeluarkan Muhammad dan sahabatnya, jika kalian, ya, tidak mengusir Muhammad dan sahabatnya, maka kami akan datangi kalian, kami akan memerangi kalian, kami akan bunuh kalian, kami akan tawan anak dan istri kalian. Maka dari situ Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, menyiarkan itu kepada sahabat Ansar, sehingga sebagian mereka sampai berkeinginan untuk mengeluarkan Nabi dan para sahabat. Namun sebelum itu terjadi, Nabi SAW, ya, datang kepadanya wahyu. Kemudian Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan, kenapa kalian khawatir terhadap perkara yang sebelumnya kita mengalahkan mereka di perang apa? Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, ya. Maka Nabi SAW pun menjadikan hati para sahabat kuat saat itu. Maka tidak terjadi apapun, ya, para ikhwan Rasulullah, tidak terjadi perang apapun. Artinya kaum musyrikin tidak datang kepada apa? Kepada sahabat Ansar. Kemudian para ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mampir dengan keledainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir dengan keledainya di suatu perkumpulan yang di dalamnya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, kemudian turun dari tunggangannya dan menyapa sahabat-sahabat, ya, kemudian menyampaikan hadis-hadis menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabat Ansar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ngapain kamu ke sini? Ya, ngapain kamu ke sini, ya, menyampaikan ini dan itu, ya, sedangkan kami kebauan dikarenakan keledai yang kau bawa. Artinya dia mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bau, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keledainya, ya, dan seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyakiti mereka. Ya. Maka ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya. Dia mengatakan bahwa engkau Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, lebih bau daripada keledai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sahabat lain juga menambah, engkau wahai Abdullah bin Ubay bin Salul lebih buruk daripada keledai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya pun Abdullah bin Ubay bin Salul pergi, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi, dan kurban itu bubar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan banyak sekali kerusakan di badan kaum muslimin, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah." Sampai seperti itu. Biarkan aku wahai Rasulullah memenggal lehernya.
Nabi SAW mengatakan ya kepada Umar bin Khattab, ya, bagaimana seandainya aku penggal dia, ya, maka akan tersebarlah bahwasanya Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Ya. Artinya Nabi SAW ya memaklumi apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai-sampai para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di akhir wafatnya, ketika di akhir sakaratul maut Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat yang luar biasa. Anaknya luar biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam diri anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya agar menjadi kain kafan untuk ayahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan. Makanya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seburuk-buruk manusia, karena orang-orang munafik itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya, pakaiannya, jubahnya kepada Abdullah, ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengkafani ayahnya. Ya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mensolati, meminta, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, karena sahabat lain tidak mau mensolati dia. Tidak ada yang mau mensolati dia. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati ayahnya. Umar bin Khattab yang tahu saat itu mengatakan dan melarang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas orang seperti itu disolatkan. Ya. Namun akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabaikan apa yang dikatakan Umar bin Khattab dan mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka turunlah di dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Janganlah engkau wahai Muhammad salat atau mensolati jasadnya orang-orang kafir, siapapun di antara mereka. Dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya mendoakan dia. Ya, karena mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, maka ini menjadi keutamaan bagi Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Karena apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa ucapan Umar bin Khattab yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ya tetap disolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu ya orang-orang munafik yang namanya diketahui oleh siapa? Ya, oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah lagi ada yang disolatkan. Ya. Setelah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sahabat orang-orang yang namanya disebut ya sebagai orang-orang munafik, ya, tidak lagi disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahuinya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, ia mengetahui nama-nama orang munafik itu siapa? Sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi SAW yang mengetahui secara detail nama-nama orang munafik di kalangan para sahabat adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Dan dikarenakan riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman lah kita membahas ini, di mana Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan kanu sahabatun Nabi SAW yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayyudrikani. Ya. Kita bahas Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ana bahas ini dikarenakan berdasarkan apa yang dikatakan Hudzaifah bin Yaman. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ayyul a'mali afdal? Kan begitu. Man ahaqqun nas bi husni musahabati. Amalan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling utama? Siapa yang paling aku harus sahabati terlebih dahulu? Para sahabat bertanya seperti itu, sahabat lainnya. Sedangkan aku, kata Hudzaifah bin Yaman, bertanya tentang keburukan. Agar apa? Agar aku tidak berada pada keburukan itu.
Ya, makanya kenapa kita bahas Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah misalkan, tidak Abu Bakar. Kenapa? Karena memang kita harus tahu tentang keburukan supaya kita tidak terjebak pada keburukan. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka faidah banyak yang bisa kita ambil dari yang menjadi perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun yang paling utama di sini adalah bahayanya kemunafikan. Ya, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang katakan tadi, orang munafik ini lebih buruk keadaannya daripada orang kafir. Perbuatannya juga demikian. Karena mereka menampakkan orang kafir, sedangkan orang munafik menyembunyikan. Bahkan nanti di neraka pun kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah neraka. Orang-orang munafik, padahal dia sebelumnya bersyahadat, namun syahadatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam hatinya kekafiran. Syahadatnya sekedar di lisan. Itu mengapa iman itu ada 3, ikhwah. Ya, iman itu ada 3. Yang pertama al-qaulu bil lisan, wat tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Ini enggak bisa kita lepaskan, ya. 1, 2, 3 ini, ya, satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan. Iman itu adalah mengucapkannya dengan lisan, ya, kemudian meyakininya secara pasti dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota badan kita. Nah, sedangkan orang-orang munafik ini tidak memiliki, ya, tidak memiliki yang namanya tasdiq bil qalbi, tidak membenarkannya di dalam hati. Bahkan amal bil jawari, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yadhkurunallaha illa qalila, yura'una an-nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Amalan yang mereka lakukan itu hanya untuk menampakkan kepada kaum muslimin, bukan untuk Allah. Dan kalaupun mereka berzikir, zikir mereka hanya sedikit sekali. Jadi amalan mereka pun bukan amalan yang maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun, ya, jelas bukan orang-orang muslim, apalagi orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kemungkaran akhlak ini, ya. Akhlak yang tercela ini, baik hasadnya ataupun kemunafikannya. Itu mengapa Nabi SAW, ya, mengajarkan kepada kita zikir pagi petang. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaki wal a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, artinya akhlak tercela, dan perbuatannya. Akhlak tercela yang bisa jadi di dalam hati, atau akhlak tercela yang mungkin secara perbuatan. Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kebaikan yang kita minta, tetapi kita minta perlindungan dari keburukan. Tidak hanya keburukan malapetaka, ya, tidak hanya keburukan dari sisi dunia, ya, tapi keburukan yang ada di dalam diri kita. Karena kata para ulama, sebenarnya hal itu naluri di dalam hati manusia. Hasad, nifak itu ada sedikit di dalam hati manusia, naluri bawaan. Namun al-jahil yubdi, orang yang bodoh menampakkannya, menampakkan kemunafikan, menampakkan hasadnya. Sedangkan orang labib yukhfihi wa yuzil. Sedangkan orang munafik itu, ya, dia tidak tampakkan dan dia hilangkan, dia tundukkan, ya. Syahwat yang bergebu-gebu dia tundukkan, bukan dia hapuskan. Namun hal-hal yang buruk dia hapuskan. Maka begitulah kita, ya, keadaan kita sebagai orang mukmin. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kesempatan lainnya insyaallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ya, dari segala macam keburukan akhlak, ya, dan Allah lindungi kita dari segala macam keburukan dunia, ya, baik keburukan dari manusia atau keburukan dari jin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan pada sore hari ini, hadir di kajian mendengarkan ilmu. Semoga menjadi sebab diampuninya dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Karena orang tua lah kita bisa, ya, biidznillah taala hadir di majelis ilmu ini, mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan dikarenakan kedua orang tua kita juga. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Ada tanya jawab?
Cukup. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.